Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media atau disebut electronic data interchange, yaitu media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Kemudian membahas tentang OSI, sejarah, definisi, dan tujuan. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau disebut OSI 7 layer model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau founder. Kemudian OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyaknya perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian kegunaan dari lapis fisik, yaitu mengatur pertukaran data secara fisik terjadi pada lapisan fisik. Kemudian deretan bit membantu data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Kemudian diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Kemudian dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Kemudian, zaman dulu untuk melakukan komunikasi jaringan komputer tidaklah memudahkan sebab masing-masing founder dan developer pada waktu itu menggunakan protokol atau aturan jaringan mereka masing-masing, sehingga menyulitkan pengguna ketika akan melakukan pertukaran data dari komputer suatu dengan komputer lainnya. Hal ini disebabkan dikarenakan protokol jaringan yang memiliki masing-masing komputer tersebut berbeda. Maka, untuk mempermudah hal itu, Badan Standarisasi Internasional, yaitu International Organization for Standardization atau ISO, membuat sebuah model referensi yang disebut OSI yang terdiri dari 7 layer. OSI yaitu Open System Interconnection, menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Kemudian model referensi OSI secara konseptual berbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Yaitu, apa itu protokol? Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Kemudian, protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. Yang ketiga, aspek utama yang diperhatikan oleh protokol komunikasi adalah bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan. Yang kedua, bagaimana ditransmisikan dan bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Kemudian, contoh penulisan surat. Ketika akan mengirimkannya, harus memasukkan secara kertas ke dalam amplop dan melengkapinya dengan perangko. Gunakan adalah
memudahkan jasa layanan pos dalam mengelompokkan surat-surat tersebut sesuai alamat yaitu yang dituju. Terakhir, dasar-dasar telekomunikasi atau media transmisi. Transmisi data merupakan suatu proses pengiriman atau perpindahan informasi antara satu titik ke titik lain dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end-to-end sangat jauh. Kemudian, jaringan telekomunikasi menghubungkan pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Kemudian, jaringan komputer menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dan perangkat komunikasi dalam lain seperti hub, switch, router, dan breaker. Kemudian, faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data yang tersendiri, yaitu titik ke titik atau point to point, menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel, misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data. Walaupun transmisi serial memungkinkan pula apabila jarak antara dua paralel jauh. Kemudian, jenis-jenis transmisi. Yang pertama, transmisi analog, yaitu sinyal analog transmisikan tanpa mengetahui isinya. Yang kedua, bisa berupa data analog atau digital. Yang ketiga, terjadinya atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Yang keempat, untuk memperkuat sinyal dipergunakan amplifier tapi bisa menguatkan noise. Kemudian, transmisi digital sangat memperhatikan isi. Kemudian, sejarah TCP atau IP. Sebelum TCP atau IP digunakan sebagai standar untuk komunikasi data atau USI, Open System Interconnection, lebih dulu digunakan dan dikembangkan, walaupun pada saat yang bersamaan TCP atau IP sudah mulai diteliti dan dikembangkan. Kemudian pada saat itu OSI diyakini akan menjadi standar komunikasi data yang terakhir. Namun kenyataan adalah TCP atau IP yang dijadikan sebagai standar dan menjadi model infrastruktur standar yang berkuasa, yang mana hingga saat ini arsitektur TCP atau IP terus dikembangkan dan diuji. Kemudian, arsitektur TCP atau IP sendiri melalui diteliti dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian, proyek penelitian ini muncul dikarenakan adanya maksud untuk menghubungkan sejumlah network yang berbeda, yang mana network tersebut dibangun oleh beberapa founder yang berbeda kedalaman suatu jaringan yang berada pada jaringan yang lebih banyak dan luas, atau network of network and internet. Kemudian, pada tahun 1977 diadakan suatu pengujian terhadap arsitektur TCP atau IP. Selanjutnya, pada tahun 1983, TCP/IP menjadi protokol resmi untuk ARPANET atau Advanced Research Project, dan kemudian protokol TCP/IP begitu mendominasi dan menjadi protokol yang paling populer dan banyak digunakan sebagai standar untuk komunikasi. Kemudian, pengembangan tersebut dilakukan oleh beberapa badan seperti Internet Society atau IOSC. Kemudian, data link menyajikan format
data untuk lapisan fisik atau membentuk frame. Pengendalian kesalahan atau error dikontrol. Yang terakhir, pengendalian arus data flow control. Kemudian jaringan untuk meneruskan paket-paket dari suatu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya adalah pengalamatan, kemudian memilih jalan atau routing, contoh protokol IP atau CMP. Kemudian transport, tak lain dari kata transport, berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data, dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Media transmisi adalah jalur fisik yang dihubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsi sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Yang pertama, menghubungkan suatu terminal dengan terminal lain. Yang kedua, menghubungkan antara terminal dengan server. Yang ketiga, menghubungkan satu terminal dengan suatu peripheral. Kemudian, kriteria jenis media transmisi. Yang pertama, kecepatan pengiriman data. Setiap media transmisi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membawa data dengan kecepatan tertentu. Atau dengan kata lain, setiap media transmisi memiliki kapasitas kanal yang berbeda-beda. Kedua, bandwidth. Kapasitas kanal dipengaruhi oleh besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Yang ketiga, jarak transmisi. Jarak transmisi terkait dengan adanya atenuasi atau pelemahan sinyal. Di dalam proses komunikasi data, semakin tinggi atenuasi maka jarak transmisi akan semakin pendek. Kemudian, pertimbangan memilih media transmisi. Harga dan ketersediaan media transmisi, performance jaringan yang dikehendaki, kemampuan jaringan menghadapi penggangguan, bandwidth dan jangkauan jarak yang hendak dicapai. Yang kelima, kecepatan transmisi yang dibutuhkan. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media transmisi adalah jalur fisik yang dihubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsi sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Yang pertama, menghubungkan suatu terminal dengan terminal lain. Yang kedua, menghubungkan antara terminal dengan server. Yang ketiga, menghubungkan satu terminal dengan suatu peripheral. Kemudian, kriteria jenis media transmisi. Yang pertama, kecepatan pengiriman data. Setiap media transmisi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membawa data dengan kecepatan tertentu. Atau dengan kata lain, setiap media transmisi memiliki kapasitas kanal yang berbeda-beda. Kedua, bandwidth. Kapasitas kanal dipengaruhi oleh besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Yang ketiga, jarak transmisi. Jarak transmisi terkait dengan adanya atenuasi atau pelemahan sinyal. Di dalam proses komunikasi data, semakin tinggi atenuasi maka jarak transmisi akan semakin pendek. Kemudian, pertimbangan memilih media transmisi. Harga dan ketersediaan media transmisi, performance jaringan yang dikehendaki, kemampuan jaringan menghadapi penggangguan, bandwidth dan jangkauan jarak yang hendak dicapai.
Yang kelima, kecepatan transmisi yang dibutuhkan. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.